bagaimana yang Trump inginkan adalah sebenarnya quick wins gitu. Quick wins, dia masuk dan tidak menjadikan ini sebagai attrition war. Konteks perang asimetris itu sangat penting gitu ya, bahwa ketika strong opponent versus weaker opponent, itu justru faktor kemenangan dia hanya 30%. Amerika Serikat kan maunya ini temenan nih, dia dapat pesawat kan dari Qatar dan macam-macam gitu kan ya. Tapi kalau Israel makin kacau semuanya, makin ancur-ancuran semuanya, makin bagus buat dia kan. Kalau misalnya mau regime change itu bisa membuat masyarakat harus memilih salah satu ekstrim. Pas 1 minggu lalu, tanggal 28 Februari 2026, koalisi antara Amerika Serikat dan Israel tiba-tiba melakukan serangan terhadap sejumlah titik di Iran. Ini serangan yang cukup mengagetkan dan juga spesifik menargetkan para petinggi pemerintahan Iran, komandan militer, serta fasilitas-fasilitas strategis, dan khususnya juga dampak yang paling besar dirasakan adalah terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, Supreme Leader Ali Khamenei. Dan ini terjadi di tengah proses negosiasi yang tengah berlangsung antara Iran dengan Amerika yang dimediasi oleh Oman. Dan serangan dari Amerika dan Israel tersebut tentunya dibalas oleh Iran dengan beberapa serangan ke titik-titik pangkal militer Amerika di beberapa negara sekitarnya. Dan ini event yang sangat berimplikasi terhadap keamanan di kawasan maupun di seluruh dunia, dan termasuk kita di Indonesia juga sangat-sangat mengamati. Dan di sini teman-teman, kita sudah dibersamai dengan dua narasumber yang paling mantap untuk topik ini. Please welcome, ada Mbak Cempaka dari Indo-Pacific Strategic Intelligence dan salah satu dosen juga di sebuah universitas di Indonesia. Dan juga ada Mas Syawki Hafiz, Universitas yang berbicara tentang pertahanan dan tentang keamanan dan peperangan asimetris, mengajar tentang peperangan asimetris. Dan Mas Syawki Hafiz yang merupakan pengamat Timur Tengah dan sudah pernah lama tinggal di kawasan tersebut ya, di Sudan. Oke. Nah, kita akan mulai mungkin dari serangannya itu sendiri. Ini kan lagi-lagi terjadi di tengah negosiasi yang tengah berlangsung. Harapannya adalah dalam beberapa hari, kalau nggak salah Menteri Luar Negerinya Oman itu bilang udah akan ada kesepakatan. Iran sudah menyepakati beberapa poin-poin penting di sana yang sebelumnya tidak terpikirkan akan disepakati. Tiba-tiba diserang sama Amerika dan Israel. Apa motivasi di balik serangan ini kalau menurut Mbak Cempaka dan Mas Syawki? Mungkin dari saya dulu, kalau misalnya melihat dari sudut pandang peran asimetris, kita mungkin pembelajar HI juga sering dengar yang disebut dengan Black Swan event. Nah, kalau kita lihat dari timeline, memang selalu antara kedua negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, sebenarnya titik poinnya selalu merah. Dan baru beberapa hari sebelum serangan justru mendekati hijau, dalam artian Oman sebagai third party tadi yang dalam negosiasi ini yang disebutkan oleh Kenzi juga, itu menyatakan bahwa sebenarnya ini menuju garis hijau yang mana akan terjadi kesepakatan. Nah, mungkin kalau kita ingat, kalau dari motivasi pimpinan, kalau kita lihat dari sudut pandang pimpinan Amerika Serikat sendiri gitu ya, dari Trump sendiri, sejak 2018 itu memang Trump sendiri yang memutuskan untuk keluar dari JCPOA. Nah, JCPOA ini kan memang adalah terkait dengan specifically tentang Iran nuclear deal tahun 2015, di mana nggak hanya Iran saja dan Amerika Serikat, tapi juga beberapa negara gitu ya. P5 plus satu negara gitu. Dan dalam hal ini kita lihat di 2018 pada saat pemilihan Trump yang pertama itu, Trump yang memutuskan untuk keluar dari JCPOA. Nah, itu sebenarnya kita lihat dari secara motivasi dari Trump sendiri memang mendasari bagaimana serangan ini bukan hal yang mendadak juga, dalam artian motivasi untuk terhadap menyerang Iran ini Black Swan event yang kita tidak ada yang harapkan gitu ya, tidak ada yang menyangka gitu. Ada yang mengharapkan. Yang mengharapkan selama 40 tahun namanya Netanyahu. Iya. Jadi memang tidak ada yang mengharapkan, tidak ada, bahkan mungkin kalau beberapa analis gitu ya di yang defense and security percaya bahwa ini kemungkinannya less than 10% bahkan Mas. Jadi kalau kita lihat memang ini adalah probability-nya sangat rendah tetapi terjadi gitu. Nah, tapi misalnya kita lihat lagi nih sebagai pembelajar, kita lihat bahwa tanda-tandanya udah ada dari, bahkan mungkin kalau ditarik tadi dari 2018. Wow. Gimana Mas Syawki? Tapi ini kan siklus yang udah pernah terjadi tahun lalu ya. Maksudnya tahun lalu Iya.
alasannya 2025 juga bukan terjadi. juga, maksudnya terkait nuklir deal yang udah katanya mau gagal, kemudian ada serangan. Jadi ketika itu, waktu itu juga mungkin ngobrol di sini juga. Ketika itu sebenarnya kita ngelihat banyak juga ya, sedikit banyak faktor domestik Amerika Serikat juga. Domestik Amerika Serikat itu masalahnya lucunya domestik tapi mancanegara. Artinya, Iya, dia adalah negara yang paling kuat dalam sistem internasional. Jadi iya. urusan Iya. domestiknya itu urusan kita juga. Dan apa namanya kepentingan concern domestiknya mereka dipengaruhi dari luar juga. Yang kemarin Rubio keceplosan. Artinya kemarin tahun Keceplosan yang ikhlas, ya, yang tulus ikhlas itu keceplosan. Walaupun katanya udah apa agak repot tuh dia mau ngejawab Kongres ya terkait beberapa pertanyaan Iya. dari statement dia itu. Karena ya siapapun pasti akan mengenitkan dahi ya. Kok apa bisa terbuka itu, tapi tahun lalu juga kita ngelihatnya ke arah situ gitu. Lagi-lagi pemerintahan Amerika Serikat sekarang sepertinya sangat butuh untuk menempatkan dirinya itu ya di tengah segala kekacauan ini nih tetap setia sama apa namanya sekutu utamanya di Timur Tengah, yaitu Israel. Dan komitmen itu harus dibuktikan kenceng mungkin. Karena dia mau dapat Nobel perdamaian tapi juga harus tetap membuktikan kesetiaan itu nggak mudah gitu buat apa namanya buat administrasi Amerika Serikat sekarang, dan sekarang pun juga sama. Dia mau mempertahankan PBB swastanya dia itu, PBB swasta. Board of Peace PBB swasta. Peace. Nah, dia harus mempertahankan itu, tapi di satu sisi juga perlu membuktikan kesetiaan dia terhadap apa sekutu tradisionalnya gitu di Amerika Serikat, di Timur Tengah. Dan itu kan berhubungan sama konstituen dia juga gitu. Kenapa dia setia kayak gitu kan? Jadi mungkin saya juga ngeliat gitu. Jadi apa namanya? Akhirnya dia tuh ini event yang sangat gak bisa disangka, dihitung nggak masuk gitu. Karena ya itu apa administrasi manapun yang waras ya harusnya lanjut negosiasi. Iya. Gitu, harusnya gitu. Apa segala hitung-hitungan gitu. Jadi bukan metafisik juga sebenarnya, tapi ya nggak masuk hitungan gitu. Cuma ya itu ternyata yang nggak masuk hitungan itu mungkin salah satu hitungannya muncul dari faktor domestik Ya, gitu. tapi kalau kita lihat kan memang apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini kan sebenarnya didorong oleh Israel ya terutama kan. Ya, Netanyahu sendiri mengakui bahwa dia sudah mengimpikan ini selama 40 tahun gitu kan. Dan akhirnya dia menemukan dukungan di seorang Donald Trump yang ternyata mudah dipengaruhi gitu ya. Kalau kita baca tulisan-tulisan di media Amerika Serikat, misalnya New York Times gitu kan, dia menggambarkan bagaimana Donald Trump itu mengambil keputusan ini nggak pakai dipikir memang, ya pakai modelnya Feeling aja. guts aja, feeling Impulsif. gitu ya, impulsif. Dan ya tadi sebenarnya bukan hal yang baru saja bahwa Amerika Serikat tuh berunding tapi tiba-tiba ngebom. Kan tahun lalu juga begitu. Tahun lalu juga katanya mau berunding tiba-tiba ngebom pas lagi perundingan. Tahun ini agak lebih ekstrim gitu karena kemudian juga apa bahkan sudah keluar gitu ya pernyataan dari apa yang memfasilitasi negosiasi ini kayaknya oke nih tiba-tiba diserang, tapi setelah itu penjelasan yang diberikan kontradiktif satu sama lain gitu loh. Ini yang kemudian juga membuat pertanyaan tadi kenapa Amerika Serikat menyerang dan seterusnya itu juga nggak cuma kita yang di luar Amerika Serikat yang bingung. Merekanya Yang di sendiri dalam juga Amerika bingung. Serikat juga bingung. Makanya kan ada congressional hearing dan orang-orang yang di dalam congressional hearing itu keluar malah tambah bingung. Lah jawabannya Apa sih? Nggak menjawab. apa ya nggak konsisten satu sama lain gitu ya. Dulu misalnya Rubio pernah ngomong bahwa oh ini kita karena ada imminent threat gitu. Imminent threat-nya apa sih? Pas didesak imminent threat-nya apa? Dia mengatakan ya imminent threat-nya itu begini, kalau kita tahu bahwa Israel akan menyerang dan kalau Israel menyerang, Iran pasti akan menyerang termasuk menyerang kita. Lah kenapa berarti kan Amerika Serikat dipaksa in a way gitu ya. Karena Israel akan menyerang, maka Iran akan menyerang Amerika Serikat. Sehingga kita harus menyerang Iran duluan. Yang Iran itu menyerang karena mau diserang sama Israel. Lah, karena diserang Israel gitu kan. Jadi ya Amerika Serikat kalau lihat dari penuturan
Rubio ini kan sebenarnya memang kemudian dipaksa gitu in a way oleh Israel untuk melakukan ini. Nah, jadi kalau kita mau lihat dalam struktur yang lebih besar, ya mungkin lebih tepat disebut sebagai serangan Israel Amerika Serikat daripada Amerika Serikat Israel gitu kan. Karena Israel yang duluan nih, kepentingan ini kepentingan Israel terutama. Kenapa kepentingan Israel? Ya Israel itu kan sebuah entitas settler kolonial yang dia berdiri melalui kekerasan permanen terus-menerus gitu ya. Karena dia datang dari luar dan dia kemudian melakukan pengambil alihan tanah, ya pasti dilawan. Apalagi batasnya nggak pernah selesai sehingga dia selalu berusaha melakukan ekspansi kan. Nah, jadi untuk itu dia harus melakukan kekerasan terus-menerus. Untuk melakukan kekerasan terus-menerus tanpa kemudian mendapatkan risiko yang buruk, dia harus memiliki kapasitas untuk melakukan kekerasan tanpa tertandingi. Dia harus punya kapasitas militer tanpa tanding di kawasan. Makanya dia memastikan misalnya melobi Amerika Serikat untuk punya undang-undang qualitative military edge kan. Ke Amerika Serikat itu nggak boleh mengekspor senjata yang senjata itu bisa mengancam superioritas Israel. Jadi negara-negara teluk itu yang sudah sangat baik sekali pada Amerika Serikat itu dikasihnya itu grade kesekian supaya nggak bisa ganggu Israel. Makanya kita lihat pas perang kemarin kan juga kan, ketika dibalas kan semua rudal perlindungan dipindahkannya ke Israel. Sementara negara-negara teluk yang hosting base-nya Amerika Serikat itu ya dibiarin aja, ya nggak dibiarin sih, tapi ya seadanya lah perlindungannya gitu. Jadi kelihatan temen yang dianggap temen sama apa ya temen sekunder aja gitu. Temen untuk dieksploitasi gitu ya sama temen Diduain. temen beneran gitu kan. Nah jadi lebih friendzone. Ya itu kan Israel untuk menjaga superioritas itu makanya dia punya doktrin superioritas nuklir. Dia kan punya ratusan hulu ledak nuklir yang semua orang tahu gitu. Jadi ini diskusinya harusnya lebih luas dari bahwa Iran itu dikhawatirkan punya senjata nuklir sehingga dia harus dihentikan. Walaupun Iran sendiri sudah membantah dan sudah membiarkan penyidik internasional untuk masuk. Yang kemudian harus dilihat adalah pertama, kenapa kita harus mempersoalkan Iran punya senjata nuklir? Kan tadi alasannya kenapa? Karena Israel harus punya superioritas di kawasan. Gitu. Sementara dan kemudian norma internasional dimobilisasi untuk membatasi itu. Padahal Israel sendiri melanggarnya kan? Israel sendiri sudah clear dia punya nuklir kan waktu itu ada bocoran dari orang Israel sendiri ya Vanunu waktu itu kan membocorkan bahwa Israel sudah punya dan itu nyolong teknologinya Amerika Serikat. Amerika Serikat itu apa ya di abuse terus sama Israel tapi setia sekali. Ini kayak toxic relationship gitu. Kata Mike Huckabee itu kayak suami istri, tapi Amerika Serikat itu di abuse terus kayaknya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga gitu. Ya, tapi tadi kemudian dia di abuse terus, tapi kemudian dia mengekspresikan apa dia di abuse dengan mengabuse orang lain tuh. Wow. Nah itu Amerika Serikat. Nah ini itu saat jadi Israel itu kemudian untuk menjaga superioritasnya itu. Sementara Israel sendiri sebenarnya jelas punya nuklir dan jelas agresif, udah jelas menghadirkan instabilitas. Jadi kalau mau diterapkan dengan standar yang jelas gitu ya, norma yang dirujuk soal ancaman pada kawasan, soal ketaatan pada proliferasi nuklir, lah harusnya Israel juga kemudian dikenai itu. Di sisi Amerika Serikat ada faktor strukturalnya, dia punya kepentingan di kawasan karena ini kawasan yang penting, kawasan sumber energi, kawasan jalur perdagangan yang penting ya. Choke points kan banyak sekali di situ. Terusan Suez, Bab el Mandeb, Laut Merah, Hormuz ya. Sehingga Amerika Serikat perlu punya kontrol di situ dan keberadaan Iran tentu menjadi duri dalam daging yang terus mengganggu karena dia kan keberadaan rezim atau pemerintahan Republik Islam Iran ini kan memang direct resistance to US control kan karena Amerika Serikat melakukan kudeta dengan operasi Ajax terhadap pemerintah sah demokratik dari Iran dulu Muhammad Mossadegh tahun 1953 karena Mossadegh tidak mau menyerahkan minyak Iran kepada Inggris
dan kepada Amerika Serikat, gitu ya. Karena nggak bisa diatur, dikudetalah dengan boneka Syahriza Pahlavi. Ketika kemudian dia berkuasa dengan dukungan Amerika Serikat, dia melakukan berbagai kekejaman yang kemudian membuat rakyat melawan. Rakyat melawan nanti terkulminasi dalam bentuk perlawanan revolusi Islam Iran itu yang kemudian mendirikan Republik Islam Iran. Jadi keberadaan Republik Islam Iran itu sendiri ya, dari awal adalah perlawanan terhadap kontrol Amerika Serikat di kawasan. Maka ya dia pasti akan melihat gimana caranya supaya ini harus harus dihabisi atau harus bisa dikendalikan gitu ya. Tapi kan karena Iran besar, Amerika Serikat kan juga mikir gimana caranya supaya kita bisa mengendalikan Iran tanpa kemudian terjebak di dalam konflik yang mereka nggak bisa kendalikan. Nah, makanya pemimpin-pemimpin Amerika Serikat yang selama ini rasional itu kan agak hati-hati karena Iran itu besar, 4 kali lipat lebih besar daripada Irak yang memberikan pengalaman buruk untuk Amerika Serikat kan. Gitu. Dia punya senjata misil dan macam-macam gitu. Tapi selama ini itu ada remnya. Kenapa? Karena pemimpin yang rasional di sekelilingnya ada pengamat-pengamat, ada penasehat-penasehat yang didengar, yang paham kawasan, yang rasional juga. Gitu. Donald Trump di periode kedua ini mengisi staff-staffnya dengan orang-orang yang yes man. gitu ya, Dengan yang para podcaster. bapak keren sekali bapak gitu ya. Siapa? Pokoknya bapak paling pintar gitu kan. Ya agak mirip dengan siapa gitu. Nah, sehingga Pada paham ya. sehingga nggak ada yang kontrol gitu dan semuanya dia kemudian eh, dia lihat bagus mungkin mungkin Trump membayangkan bahwa dia dijanjikan mungkin sama Netanyahu kita serang Khamenei jatuh semuanya pasti akan langsung kacau dan kemudian akan ada pemberontakan karena kemarin kan habis demo besar gitu ya. Yang ternyata kemudian not going according to this scenario gitu ya. Ternyata kan unfoldingnya nggak begitu. Ternyata ketika Khamenei meninggal, sistemnya masih bisa absorb dan kemudian memberikan respon yang cukup besar. Tentu kita nggak tahu seberapa lama bisa bertahan dan apakah Amerika Serikat yang akan out duluan karena cost-nya terlalu besar. Karena Amerika Serikat kan nggak mau harganya terlalu besar sebenarnya. Amerika Serikat kan sampai sekarang nggak mau boots on the ground. Eh, dia maunya, ya skenario idealnya adalah regime change dengan dibom, elitnya dibunuh, decapitation, setelah decapitation, lalu domestik itu melawan, sehingga kemudian bisa diganti. Tapi ternyata kan kelihatannya ya dari perkembangan terakhir itu, meskipun ada banyak propaganda kayaknya masih lumayan kuat ya rezim Iran tadi dan karena memang sistemnya mungkin sudah didesain dengan kemungkinan Kita udah punya deep state sendiri ya. Iya, tapi kemudian dan bahkan kalau gosipnya malah Khamenei ini yang sebenarnya sebelumnya ngerem gitu. Anak-anak muda di RGC itu kan lebih Brutal. hajar tapi sama Khamenei gitu kan. Tahan aja dulu. Gitu kan. Begitu yang bijaksana ini dibunuh jadi martir lagi yang muda-muda kan malah justifikasi wah selama ini bapak saya ini ngelarang-larang sekarang bapak saya meninggal bapaknya dipakai namanya untuk lebih bersemangat lagi gitu. Buat marching call. Oh iya dan bicara cost juga cost juga sepertinya nggak mungkin ini singkat tambahin juga nggak mungkin Trump kayak memperpanjang sampai pemilu. Ini Bentar faktor lagi. penting midterm election. Itu cost banget dan pemilu nggak mungkin pemilunya masa kampanyenya jadi mungkin perhitungan cost-nya itu bukan hanya nggak mau troops di tanahnya Iran kemudian juga tadi ya mungkin buat hubungan sama negara-negara sekutunya Amerika Serikat di Timur Tengah ya juga waktu makanya kalau misalnya dia terdorong lebih kayaknya ya retorikanya tuh dari kemarin tuh bahkan Amerika Serikat dan Partai Republik terutama nggak mau pakai retorika perang mereka selalu menghindar ini bukan perang tapi special operations special military operation. Ya, kalau lihat dari pembahasan ini memang ada narasi-narasi penting ya untuk dilihat. Jadi memang setidaknya kalau dari sisi Amerika Serikat sendiri ada 4 narasi yang memang tidak
konsisten gitu, sehingga menimbulkan tadi, ini apa nih motivasinya gitu kan, sehingga perlu ada akhirnya didorong ke congressional hearing dan lain sebagainya gitu. Yang pertama mungkin terkait dengan tadi disebutkan tentang nuklir gitu, apakah memang ini adalah nuklir, atau yang kedua tentang pelucutan kemampuan misil balistiknya Iran itu, atau yang selama ini sudah menjadi landasan digunakan. Mungkin sebelum-sebelumnya kita dengar demonstrasi yang terus-menerus gitu ya, apakah memang karena di dalam negeri terjadi demonstrasi gitu yang memang dari dalam masyarakat Iran sendiri, atau malah yang keempat tadi yang dibahas juga dalam konteks mengganti rezim gitu. Jadi memang yang tadi disampaikan oleh Mas Shoki menarik adalah bagaimana yang Trump inginkan adalah sebenarnya quick wins gitu. Quick wins, dia masuk dan tidak menjadikan ini sebagai attrition war atau perang berlarut atau perang asimetris gitu. Karena kalau sudah perang asimetris itu memang tadi yang disampaikan gitu. Dalam konteks ketika dia sudah punya common enemy gitu kan, Khamenei wafat, terus habis itu malah menjadikan spirit untuk fighting spiritnya, cohesionnya semakin kuat gitu, maka ini akan semakin susah gitu untuk Amerika Serikat maupun Israel untuk keluar dalam artian ya karena sudah mempertimbangkan juga terkait dengan wajah kan, saving face jadinya gitu. Iya. Padahal kalau ditunggu beberapa hari dan kemudian negosiasinya berhasil, kan Trump juga bisa bilang, oh ini saya benar-benar peace president, saya anti-war, saya konsisten dengan omongan saya. Tapi ternyata tidak seperti itu juga. Gara-gara hitung-hitungannya salah, maksudnya bikin PBB swasta kan harusnya ngitung juga gitu kan. Ini hitung-hitungannya itu hanya mempertimbangkan satu faktor, yaitu sekutu utamanya itu. Kalau misalnya perhitungannya cuma itu, ya salah semua, karena sekutu utamanya dia itu Timur Tengah yang namanya Israel itu emang gak rasional, ya itu. Maksudnya negara rasional nggak akan mempertahankan sektor kolonial yang terlalu lama, terlalu keras, yang bakal jadi jadi musuh bersama dan seterusnya. Tapi ini malah jadi tumpuan buat polugrinya Amerika Serikat, terutama buat PBB-nya dia itu. Ya hitungnya jadi salah semua hitungan turunan itu salah semua, karena proposal dari si Israelnya salah. Dia bilang Iran bisa gampang gampang digoyang gitu kan. Kemarin siapa yang kemarin ke Gedung Putih ya, kepala negara ya. Jadi intinya lagi ada wawancara. Donald Trump itu bilang waktu lagi ditanya sama wartawan gitu. Jadi rencana Anda setelah Khamenei bahkan Khamenei sudah gugur gitu. Sebenarnya rencana Anda setelah itu untuk Iran bayangan seperti apa? Ini dengan segala kepolosan dan segala keterbukaan Donald Trump ya. Ya dia bilang sebenarnya kita ada bayangan apakah ada sosok yang menggantikan dia, ternyata dia ikut mati dalam Jadi hitung-hitungannya salah semua akhirnya. Iya. Dan dia kayak membayangkan, tapi berubah-ubah terus ya. Jadi di satu sisi kadang ngomong bahwa rezimnya harus diganti sama sekali, tapi karena ini rezim yang jahat, rezim yang macam-macam gitu. Tapi di sisi lain kemarin sempat ngomong janganlah kalau mujtaba Khamenei, tapi kalau ya kita mau pemimpin yang bisa mempersatukan Iran gitu. Di satu sisi ada pesan mendorong Pangeran Pahlavi gitu ya. Tapi di sisi lain pas ditanya kayaknya dia nggak mendapatkan dukungan yang di dalam negeri kuat di dalam gitu. Jadi memang kayak no plan. Yang sangat kelihatan no plan adalah jadi ini bahkan sampai wakilnya Amerika Serikat di PBB dulu si Green itu yang Mr. Green. yang tangannya selalu terangkat membiarkan genosida itu sekarang bahkan kaget protes karena ini kok penduduk Amerika Serikat, warga Amerika Serikat yang di Timur Tengah itu tiba-tiba disuruh keluar, tapi sebelumnya nggak ada persiapan apa-apa, jadi mereka banyak yang stranded gitu, jadi kayak nggak ada perencanaan gitu loh. Nah, coba yang ini saya tanya nih ke para ahli Timur Tengah dan ahli militer ini, karena tentu kita di satu sisi melihat bahwa kayaknya Amerika Serikat sembarangan banget gitu ya, sehingga kayak nggak sesuai rencana. Tetapi kan Amerika Serikat bagaimanapun tetap kekuatan militer paling dahsyat, paling tidak tertandingi gitu. Jadi dengan rencana paling goblok sekalipun, karena dia punya senjata yang sangat besar gitu ya, ya bisa juga menang gitu kan. With sheer force. Kalau pertanyaan dari Mas Syofani mengingatkan saya pada sebuah teori dalam peperangan asimetris, ada yang biasa kita pakai namanya teori David Buffalo tentang asymmetric war dan
dalam teori itu kita melihat bahwa ketika tadi Mas Sofwan bilang bahwa kekuatan militer Amerika Serikat memang paling besar gitu kan, dan itu sudah pasti dalam konteks itu pasti asimetris gitu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Iran. Bahkan ada sebuah data yang menyatakan bahwa ini comparison-nya meskipun sama-sama pun dia punya sama-sama misil dan lain sebagainya, itu comparison sekitar 40-1 gitu. Jadi sangat sangat jomplang gitu ya in a way. Nah, tapi dalam konteks asimetris itu tadi saya sampaikan bahwa Amerika membutuhkan quick wins. Kalau dia nggak quick wins gitu ya, sudah pasti dalam konteks ini apalagi dia nggak bisa boots on the ground, maka akan mendorong kekuatan yang lebih besar justru pada Iran gitu. Ada setidaknya tiga faktor lah yang bisa menjadi kekuatan Iran dalam konteks ini. Yang pertama itu adalah secara geographical consideration gitu. Secara geografis Iran belum keluar dari wilayahnya gitu kan. Sedangkan kalau Amerika Serikat sendiri dia sudah operating di luar dari wilayah teritorinya dia dan lain sebagainya. Nah, yang kedua dia udah operating yang tadi kita sebutkan gitu ya. Nah, yang kedua ini terkait dengan consideration cost gitu, cost. Bagi Iran, cost continuity-nya lebih rendah. Kita lihat bagaimana penggunaan drone misalnya, penggunaan bagaimana Amerika Serikat dan Israel gitu ya mengeluarkan hampir 24 provinsi untuk mengeluarkan target gitu ya. Targetnya di 48 jam pertama itu hampir di 2.000 target dan di 24 provinsi di Iran gitu. Jadi itu sebenarnya dia inginnya langsung selesai. selesai Kelihatan gitu. dari pola serangannya pengennya langsung selesai. Kenapa? Karena tadi memang dalam konteks ini kalau ini jadi attrition war gitu ya, makanya ini akan justru dan ada salah satu teori yang seringkali kita pakai dalam melihat asymmetric conflict. Teorinya Ivan Aregwintov, dia adalah seorang juga international relations dari Harvard gitu ya. Dia bilang bahwa ketika dalam sebuah perang gitu dan ada perang asimetris dan ketika berhadapan langsung direct to direct, maka tentu saja yang kalah itu pasti yang lemah gitu ya. Dan itu kemungkinan 70%. Berarti kemungkinan kalahnya Iran itu sekitar 70% kalah gitu ya. Jadi pasti akan kalah. Nah, tapi ketika ini jadi attrition war, jadi perang asimetris, maka kemungkinan dia untuk menang justru lebih tinggi gitu. Jadi dengan cara apa? Dengan cara dia tidak direct confrontation. Nah, makanya yang dilakukan oleh Iran saat ini adalah tadi untuk dia berada tetap di dalam wilayahnya gitu ya. Bahkan kalau kita dengar beberapa hari yang lalu misalnya beberapa waktu yang lalu Menteri Luar Negeri Iran ditanyakan gitu ya, bagaimana nih apakah Anda siap menghadapi boots on the ground, dan dia jawab kami siap gitu. We will not ask for ceasefire gitu. Jadi dan ini dalam konteks perang asimetris itu sangat penting gitu ya, bahwa ketika strong opponent versus weaker opponent itu justru faktor kemenangan dia hanya 30%. Jadi kebalikan justru gitu. Jadi itu yang dan jangan lupa bahwa Iran juga punya proxy resilience. Kita lihat bagaimana di Syria sekarang, bagaimana di Yaman dan di beberapa wilayah di Timur Tengah lainnya itu sudah mulai muncul gitu ya yang pro terhadap Iran gitu, jadi resiliensinya, proksinya Iran ini lebih tinggi gitu dibandingkan Amerika Serikat maupun Israel. Kita lihat sekarang misalnya Spanyol gitu, Spanyol sudah menyatakan tidak mau bergabung gitu kan, tidak mau membantu dan lain sebagainya. UK agak-agak galau gitu kan, agak-agak galau maju mundur gitu ya. Nah, tapi kemarin ada salah satu serangan yang berakibat di Cyprus yang akhirnya mungkin juga mengakibatkan decision making yang baru juga gitu bagi anggota NATO maupun EU itu sendiri sih. Tuh, jadi memang kalau ngomongin persentase tadi sih Mas gitu. Dan kalau bicara proxy ada yang baru nih, walaupun masih calon ya, Bahrain. Dari calon karena dari dulu banyak orang Bahrain sentimennya udah nggak bagus sama rezimnya dia gitu ya. Jadi ya walaupun nggak bersenjata gitu ya seperti proksi-proksi lainnya yang Iran, tapi
banyak orang langsung bilang, "Masa efek dari perangnya Amerika sama Iran adalah jatuhnya rezim di Bahrain ya?" Kita kan bukannya mengharapkan rezim orang jatuh, tapi apa namanya, kartunya nih udah kemana-mana. Makanya Iya. dan itu membuktikan itu yang tadi Mbak Cempaka bilang tentang resiliensi Iran karena ini arahnya ke yang bukan arah sih ya, tapi kalau untuk attrition war ya sebenarnya dari dulu bahkan Iran udah terlibat dari perang sejenis gitu ya. Apalagi kalau kita bicara 2 tahun kemarin, sebenarnya mungkin itu pemanasannya Iran kali ya. Maksudnya Iran tuh udah punya inilah, Iya. apa namanya, bahkan logistiknya mungkin udah mulai Iya. kelatih Iya. terkait perang jangka panjang gitu kan, dan seterusnya. Jadi ya mungkin kalau bicara Timur Tengah, sekarang walaupun ini kalau belum kita bicara ini ya, ke negara-negara yang terdampak ya. Ya, walaupun misalnya perangnya ternyata ini ya, Amerika bingung cara mengakhirinya, gitu kan. Sampai sekarang kelihatannya lagi nyari-nyari cara gitu ya, dan mungkin Israel kehilangan cara untuk meyakinkan Amerika Serikat gitu ya. Tapi ya kalau misalnya lama, Iran ya itu punya banyak apa namanya, punya banyak modal gitu ya, modal Iya. untuk perang jangka panjang. Dan ditambah kalau kita masuk ke ini ya, negara-negara Timur Tengah lain ya, ditambah yang terdampak sama Iran ini, serangan Iran, serangan balasan itu kalau kita lihat retorikanya ya tentunya, selain yang normatif gitu ya, mengutuk, tapi juga sebenarnya mereka juga ya lagi-lagi gitu, karena mereka semua rasional, mereka tuh nggak mau terlibat langsung dalam front. Iya. Apa namanya, karena bahkan selama 2 tahun terakhir, kan kita mungkin lupakan 2 tahun terakhir, yang sebelumnya yang agak jauh lagi tuh, Iran itu kan dianggap musuh kawasan waktu lagi setelah Arab Spring. Iya. Kemudian Karena lama-lama punya banyak proksi yang Iya. membahayakan. Iya. yang dianggap sangat inilah berbahaya, sangat nakal gitu ya. Kemudian beberapa tahun 2000 sebelum Covid mungkin ya, itu mulai ada upaya normalisasi gitu kan. Jadi sebenarnya sih Rasional aktor-aktornya ya, iya dan untuk yang sebenarnya nggak mau terlibat head to head dengan Iya. 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 Iran gitu ya. iya, ini yang mungkin mempermudah Iran untuk attrition war-nya Ya, itu sekiranya justru ya kalau amit-amit jadi lu kasih gitu ya, gue beli gitu kan, lu jual gue beli gitu kan, dan dipaksa. Ini yang menarik di serangan-serangannya ke berbagai fasilitas ya, military base maupun ke fasilitas energi dan macam-macam itu, respon dari negara-negara Arab kayaknya juga masih terbatas ya. iya. Mereka ya itu kayaknya memang masih rasional dan nggak mau terlalu terseret gitu. Tapi yang harus kita ingat memang ada faktor Israel dan Amerika Serikat yang harus dilihat sebagai dua entitas berbeda nih, gitu kan? Karena buat Amerika Serikat costly kalau lama, gitu ya, sehingga mungkin nanti akan ada banyak analisis juga di foreign affairs itu kan ya, kalau Amerika Serikat ini dan Israel ini kalau jadi attrition ya, Amerika Serikat sama Israel akan berpisah jalan nih karena kepentingannya berbeda. Iya. Amerika Serikat akan mundur dan Israel akan Lanjut. sementara Israel harus lanjut karena dia pengen ya kalau bisa ganti. Nah, tapi kepentingan Israel sendiri juga tadi mungkin berbeda dengan Amerika Serikat dalam hal eh, kalau negara-negara tetangganya Iran ini, yang negara-negara Teluk itu lemah dan kacau, sebenarnya dia senang-senang juga Iya. gitu loh. Kalau Amerika Serikat kan maunya, ini temenan nih, dia dapat pesawat Iya. kan dari Iya. Qatar, dan Iya, macam-macam gitu kan ya. Tapi kalau Israel makin kacau semuanya, makin ancur-ancuran semuanya, makin bagus buat dia kan, Benar, gitu. Jadi benar. dia malah mungkin skenario-nya kalau untuk Israel, kalau Amerika Serikat kan tadi regime change atau perubahan yang terbatas atau militernya kemudian bisa dikontrol sehingga nggak jadi ancaman buat kepentingan Amerika Serikat. Kalau buat Israel malah kalau nggak bisa regime change, kan minimal jadi kacau balau gitu, jadi kayak Lebanon gitu yang negaranya lemah, kemudian Iya. ya, terjadi state failure, kemudian kelompok-kelompok itu perang satu sama lain. Dan ini yang kemudian saya juga tertarik untuk elaborasi lebih jauh tadi kan, yang kalau dalam jangka panjang kan Irannya jadi lebih tinggi gitu ya, karena Amerika Serikat mungkin akan pull out, dan Amerika Serikat kelihatannya kan belum mau boots on the ground, tapi untuk naruh boots kayaknya dia main proxy juga dia. Udah ada dengar Ya. yang main apa separatis Kurdi itu misalnya. Itu kira-kira gimana tuh Mbak Cempaka? Iya, jadi betul tuh Mas. Jadi memang ada terutama gini kalau saya melihatnya dari flow of information juga. Jadi ada bahkan sekarang mungkin bisa dicari di Google gitu ya atau di sosmed gitu. Banyak mulai ada narasi yang
special forces-nya Amerika ditangkap sama Iran gitu. Ada beberapa narasi, tapi sebenarnya itu hoax gitu ya. Bahkan itu AI generated. Itu AI generated. Tapi yang bisa kita lihat dari sini adalah bahwa betul yang disampaikan Mas Sofwan gitu, bahwa dari timur itu ada malah memanfaatkan Kurds. Dan juga jangan lupa tadi yang di perbatasan dengan Pakistan itu Balochistan. Nah, itu mereka akan kalau misalnya untuk masuk ya the only way in adalah melalui itu gitu. Kalau misalnya memanfaatkan proksinya gitu. Proksinya. Tapi memang yang kita harus lihat juga adalah bagaimana ini spill over-nya ini nggak cuma ke Middle East gitu kan. Kita tadi ngomongin Rusia sama Cina juga gitu kan. Saya rasa juga ini ada tujuannya adalah untuk juga great power competition, karena sebenarnya Iran adalah pemasok nomor 2 terbesar bagi minyak Cina, dan Cina itu hanya memproduksi sekitar 30% dalam negerinya, 70%-nya dari luar negeri. Gitu, 3 besarnya adalah Saudi Arabia, Iran dan Venezuela. Dan Iran minyaknya bagus ya. Dan Iran minyaknya kualitasnya iya, bagus. Kualitasnya dan memang itu, dan dia selalu dapet diskon gitu kan. Diskon dari mana? Dari Ya. Venezuela dan Iran. Venezuela udah selesai Karena kan Iran nggak gitu. bisa jual ke tempat lain kan, karena Betul, dia karena di diembargo. blokade, jadi dia dapatnya murah dari Iran ya. Betul. Jadi dan karena tadi Venezuela sama Iran nih, Venezuela udah ya, maksudnya kan udah berhasil untuk nggak jualan lagi nih gitu. Nah, ada dampak-dampak yang juga kita di Indo-Pasifik, di Asia Pasifik ini harus juga melihat sampai sejauh itu gitu. Karena kan sekarang udah yang jelas kita lihat di lapangan adalah bagaimana Hormuz Strait sudah ditutup Itu gitu ya. 20% dari perdagangan Tetapi minyak dunia. baru-baru saja itu Iran memutuskan 3 negara boleh menggunakan gitu. Pakistan, Rusia dan China. Jadi dia sudah mengeluarkan itu gitu. Dan yang lucu ya, yang menarik gitu ya, yang menarik. Indonesia nggak boleh ya. Indonesia berarti dianggap sudah satu kubu dengan. Waduh. Izin dulu mungkin. Beda server, ya kan, tergantung isi. Nah, yang menarik adalah tanggapannya tweetnya Trump dari itu. Dia malah mengeluarkan keputusan untuk ya udah buat siapa yang mau lewat situ kita akan mengeluarkan seperti insurance company yang membantu kapal-kapal negara-negara untuk melewati situ. Gitu ya. Dan Amerika Serikat melindungi. Ya, konsepnya gitu konsepnya. Harus bayar nggak untuk dilindungi? Bayar. Kalau kesempatan bisnis juga ini. Kesempatan dicuankan. Iya. Ini tweetnya Trump ya, kita masih lihat secara policy gimana itu di Jawa Tengah, tapi ya ada ide itu gitu dari Trump. Jadi ketika dia melihat cuan dan wah, kesempatan dalam kesempitan loh. Dia sendiri itu. Waduh. Iya, teman-temannya aja disuruh bayar. Oke. Benar katanya kan, menjadi musuh Amerika Serikat itu dangerous. Tapi being the enemy of the United States is dangerous, but being the friend of the United States is lethal. Mematikan. Tapi kalau tadi kita bahas juga dampak spillover-nya ke negara-negara di sekitar Iran, berarti kan belum begitu besar ya untuk bisa memantik amarah mereka fight back terhadap Iran, atau mungkin dikoersi sama Israel dan Amerika untuk ikut dalam agenda mereka melawan Iran. Tapi kalau di dalam Iran sendiri, dampaknya terhadap masyarakat di sana, apakah ini bisa benar-benar mendorong apa yang banyak sekali media katakan potensi regime change, atau memang secara sistemik sudah sebegitu kuatnya sampai ya apapun yang dilakukan sama external powers itu nggak akan bisa mengubah tatanan yang sudah berlaku? Tapi maupun mungkin saya sendiri juga kurang terlalu ini yang ngikutin day to day Iran ya. Tapi yang kita tahu dari kemarin, dari dulu oposisi Iran itu kan beda-beda ya, banyak banget elemennya. Itu kalau bicara oposisi. Tapi yang punya power ya lagi-lagi yang dipercaya, bahkan yang Amerika Serikat sering mention adalah unsur internal dari rezimnya itu sendiri. Bahkan ya itu tadi ya yang dibilang bahwa sebenarnya dia udah punya bayangan nama-nama yang mungkin potensial bisa memoderatkan, karena dia ngomong tuh atau bahwa pimpinan Iran pemimpin Iran selanjutnya akan lebih mudah bernegosiasi atau apa gitu. Kemarin baru bilang ternyata ikut meninggal gitu. Jadi kelihatannya lebih reliable gitu ya. Emang unsur-unsur dari rezim yang atas ini kan setidaknya dari powernya punya gitu ya untuk nge-take over keseharian negara ya. Maka kalau oposisi, karena gini kita lihat dari kemarin aksi yang menjalar di banyak tempat di Iran gitu ya, gampang aja rezim matiin ya, internet mati, habis itu kita nggak tahu ada apa-apa,
dunia bingung mau ngerespon, misalnya kalau katakan dunia mau ngerespon gitu ya. Bahkan udah ada video-videonya aja respon terhadap Iran nggak terlalu keras itu. Maksudnya nggak serius. Apalagi internet dimatikan dan nggak ada informasi. Ya, apa namanya, dari kemarin oposisi di dalam Iran itu kendala itu ya, terlalu fragmented, terlalu kecil ya, terlalu maksudnya nggak terlalu banyak juga. Apalagi gitu ya, dan rata-rata masyarakat Iran itu memang moderat, artinya dia nggak apa namanya mau nyari versi terekstrimnya revolusi Islam gitu. Maksudnya nggak banyak masyarakat Iran yang kayak gitu. Walaupun di bawah negara Republik Islam Iran, tapi juga nggak juga langsung nyari versi terekstrim sekularisme misalnya gitu, atau versi terekstrim liberalisme. Nggak gitu juga gitu. Masyarakat Iran kebanyakannya ya nggak nyari versi ekstrim dari dua itu. Jadi kalau misalnya maksudnya adalah kalau misalnya mau regime change itu bisa membuat masyarakat harus memilih salah satu ekstrim. Jangan-jangan gitu. Maksudnya kalau misalnya kita lihat tadi, kalau balik lagi ya, bahwa yang reliable itu ada unsur internal rezim sendiri, ya berarti kan kita terima fakta bahwa masyarakat Iran sebenarnya sih nggak ada masalah sama rezim selama beberapa ketentuan atau kebutuhan mereka terpenuhi dan seterusnya. Jadi ya tentu yang gitu. direpresi dan kemudian merasa perlu regime change juga ada, dan ya signifikan juga kan, demonya juga besar-besar gitu ya. Cuma banyak juga yang bahkan mereka nggak suka rezimnya, tapi juga nggak suka sama intervensi Amerika Serikat. Benar. Jadi Untuk principled stance seperti itu. itu juga jelas. Nah mungkin gimana Henry? Terakhir mungkin respons masyarakat Iran seperti itu. Nah, respons masyarakat kita dan internasional seperti apa? Karena kalau beberapa hari lalu kan Kementerian Luar Negeri, perwakilan pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan statement juga ya, yang utamanya menyesalkan gagalnya negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi Oman, yang harusnya bisa mencapai kesepakatan nuklir tadi, kemudian tiba-tiba diganggu karena ada serangan ini. Nah, tapi di luar daripada itu, kira-kira dari pandangan masyarakat maupun pemerintah Indonesia sendiri, apa yang bisa kita gali nih terhadap situasi di Iran? Oh ya, silakan. Silakan baca Kak, gimana? Macam-macam tuh Pak. Iya. Kayak Spanyol. Kan Spanyol kan menolak cukup keras, menolak dijadikan basis militer Amerika Serikat menyerang gitu kan, sampai mau dihukum dengan tarif ya. Tapi tetap bandel gitu kan. Italia juga sudah bisa mengecam bahwa tindakan Amerika Serikat dan Israel itu melanggar hukum internasional, padahal Italia biasanya dekat sama Amerika Serikat. Tapi ada negara depannya I juga kayak Italia, tapi nggak bisa mengecam. Oh gitu. Mana Mas ya kira-kira? Kelihatan nggak? Asia Tenggara sendiri memang juga sebenarnya bervariasi, Kenzi ininya responnya gitu. Nggak semua juga mengecam sebenarnya, yang berani mengecam secara keras dan bahkan tidak menyebut Timur Tengah loh, menyebutnya adalah Asia Barat. Oh wow. Bahasa dekolonial. Iya, bahasa dekolonial. Malaysia dan Brunei. Jadi yang secara ketat menyatakan begitu gitu ya. Nah, kalau sebenarnya kita nih level medium. Jadi sebenarnya nggak medium well atau medium rare. udah lama. Kita yang kita tidak mengkondem, tapi kita menyatakan di-pregrade gitu ya, di-pregrade atas proses negosiasinya gitu kan, yang tidak berakhir dengan indah gitu, dan itu sebenarnya stance yang sama dengan Singapura. Jadi kita punya stance yang sama dengan Singapura. Sisanya malah di bawah. Sangat erat dengan sisanya malah di bawah. Ini maksudnya adalah dan ngomong-ngomong Singapura, jadi yang untung di sini ternyata Singapura loh. Jadi ditemukan ada salah satu statement yang dikeluarkan di media gitu ya, salah satu pengacara investasi di Singapura, dia menyatakan bahwa lebih dari 8 sampai 10 investasi yang ada di UAE gitu ya, di UAE dan di Qatar gitu ya, pindah ke Singapura. Dan dan itu dananya lebih dari 50 million US dollar gitu, satu orang gitu. Jadi makanya ini sebelah, kalau rumah sebelah kebakaran. Jadi itu dan tadi saya bilang sebenarnya kenapa Indonesia tadi medium gitu, karena sebenarnya yang tone-nya lebih di bawah Indonesia
dan Singapura itu juga ada di beberapa negara. Ada pula negara-negara yang di Asia Tenggara yang bahkan tidak mengeluarkan statement sama sekali gitu. Jadi memang Ya. kita juga harus melihat secara berimbang. Tapi kembali lagi bahwa Indonesia ketika kita mengaitkannya dengan Indonesia sebagai negara Muslim gitu kan, seharusnya bersama dengan yang dua tadi gitu kan, menggunakan notion-notion Indonesia seperti Asia Barat misalnya gitu ya, bahasa-bahasa di kolonial Ya. gitu. Dan memang itu terkait kan ada beberapa memang ya pemerintahan atau negara-negara yang nggak bikin pernyataan yang memang mungkin mereka ngelihat ini bukan front yang worth untuk Betul. Iya, iya. Betul, dimasukin betul, betul. karena mungkin mereka terlalu rentan atau bagaimana gitu ya antara itu. Kalau Indonesia jelas ya karena posisinya sekarang lagi masuk PBB swasta. Jadi Dia harus mengikuti bos PBB swasta. setidaknya ya jangan bikin marah. Iya. Jangan bikin marah. Tapi ya itu di satu sisi ya. Di sisi lain memang di peran negara-negara kan kita punya Oki ya. Dan sebenarnya ya lagi-lagi Oki sudah lama nggak terlalu nggak terlalu dalam vital posisinya atau perannya gitu. Makanya harusnya peranan-peranan seperti itu gitu ya. Seenggaknya ya untuk misalnya pesannya disatukan atau minimal bagaimana mengetengahkan antara karena Oki kan pasti beda-beda negara-negara gitu ya. Ada yang Oki kayaknya malah pernyataannya mengecam Iran deh. Terutama Oh iya. ketika melakukan retaliasi ke Karena negara-negara anggotanya Teluk super kan. besar ya. kan Oh, sekretariatnya oke. di Jeddah. Jadi padahal sekretariat para Nokia di Teheran juga. Jadi lucu juga kan. Makanya kalau misalnya Indonesia sendiri ngelihat sekarang posisinya seperti itu, ya pertama mungkin gak heran ya, karena gak mau bikin marah salah satu gitu. Salah satu nih dalam artian Amerika jangan sampai tersungging banget gitu, tersinggung. Dan yang kedua, ya jangan sampai Iran merasa ditinggal banget, makanya akhirnya ada yang datang bela sungkawa gitu. Yang datang ini loh, ininya Iran loh malah. Duta besar Iran yang datang ke Sugiono kan? Oh, malah datang ya duta besar ya. Iya. Saya malah Sebelumnya Pak sebelah. Prabowo sudah mengirimkan surat bela Oh iya. sungkawa Iya. kepada ya kedutaan Iran. Oke, iya. Berarti seenggaknya bela sungkawa itu disampaikan juga biar Iran nggak ngerasa ditinggal karena kan Iya. tetap strategis sekali gitu Iran posisinya untuk kita juga di Timur Tengah ya. Ya, makanya katanya nggak tahu tuh kapal kita udah bisa keluar atau belum, katanya ada yang Ada belum dua bisa kapal keluar. Pertamina yang nyangkut di Selat Hormuz ya Iya, kalau nggak salah. ya jangan sampai lah kita merasa ditinggal banget gitu kan. Iya. Jadi kalau nggak Oke. disita kayak Houthi. Iya. Jadi mungkin ya posisinya seperti itu kalau misalnya tapi ya sekali Indonesia. lagi idealnya memang Okinya lebih strategis, Indonesia juga lebih strategis. Idealnya Iya, seperti itu. Iya. Satu hal lagi yang ditawarkan sama Indonesia dan Presiden Prabowo kemarin ya menyatakan siap untuk menengahi, menjadi mediator kalau misalkan perang ini berlanjut dan perlu pihak yang menengahi. Kira-kira apakah memungkinkan? Kalau menurut saya yang pertama adalah sikap Indonesia itu kan harus didasarkan pada satu kalkulasi rasional. Kedua, kesetiaan kepada prinsip. Karena di dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat, kalau kita malah nggak punya prinsip, nggak punya norma, itu malah gampang didikte karena orang Betul. tahu bahwa kita itu bisa diatur-atur, ditakut-takutin sedikit. Nah, makanya saya agak khawatir ada abuse of neorealism, ya, abuse of realism gitu ya, dengan sebentar-bentar ngutip Marsheimer, bentar-bentar ngutip Marsheimer untuk menjustifikasi kepengecutan. Jadi, Amerika Serikat itu kuat sekali sehingga jangan sampai kita ditabrak Amerika Serikat dan kemudian kita mau melakukan apa saja yang diminta oleh Amerika Serikat. Nah, gitu. Kita lihat ini nggak cuma dalam isu BOP atau soal Iran yang kita nggak berani principled ya. Kita melihat misalnya soal ART ya, Agreement on Reciprocal Tariff misalnya kan kelihatan sangat asimetris gitu. Jadi dan justru kalau kita baca tulisannya Donald Trump ya, kalau Anda kelihatan desperate, Anda kelihatan sweating, Anda kelihatan melihat bahwa lawan Anda itu orang yang kuat, the other guy will see blood. Will smell blood. Musuhnya akan melihat blood. Dan ini yang dilakukan Amerika Serikat. Makin kelihatan Indonesia gemeteran. Wah ini bahkan mengecam saja nggak berani gitu ya. Bukan soal negara
Muslim. Indonesia bukan negara Muslim. Indonesia mungkin lebih negara berpenduduk Muslim yang besar gitu. ya. Tapi yang lebih penting adalah Indonesia harus rasional, kalkulatif, tapi juga prinsipal. Dan justru dengan kalkulatif dan prinsipal itu harusnya dia punya sikap yang jelas. Nah, ini kaitannya dengan mediator tadi. Yang saya adalah motivasi untuk menjadi mediator itu apakah benar pemahaman terhadap persoalan dan bahwa Indonesia kemudian bisa menawarkan solusi karena cukup dipercaya oleh dua belah pihak. Lalu Indonesia kan anggota BOP. Indonesia bahkan tidak bisa mengecam Amerika Serikat. Kira-kira perasaan Iran kemudian diajak negosiasi sama anggota BOP dan nggak bisa mengecam Amerika Serikat, itu gimana? Ya, ya dari sisi itu aja nggak rasional gitu ya. Belum dari sisi tadi apa? Jangan-jangan gitu. Yang harus dilihat kembali adalah motivasinya apa, kalkulasinya apa. Jangan sampai ini cuma oh kayaknya keren nih gitu, kayaknya saya adalah pemimpin besar gitu ya, sehingga harus memainkan peran besar, tapi tidak didukung oleh pemaham. Jadi apakah ini karena ingin tampil atau memang benar karena ingin menyelesaikan masalah itu harus clear. Kita berharap Pak Prabowo memang benar-benar berjiwa besar dan bisa menyelesaikan masalah ini, tetapi ini harus ditunjukkan dengan ya kalau begitu sikap yang prinsipal ya kita menunggu sikap yang prinsipal dari Indonesia gitu ya. Setuju banget sih, Mas Sofwan, karena memang kalau lihat dari apa yang dilakukan setelahnya gitu ya, setelah statement, menjadi mediator itu, mungkin tadi saya mengoreksi statement saya bahwa bukan negara muslim, memang negara penduduk muslim. Nah, Indonesia juga, dalam bergerak ini saat ini setidaknya ingin bergerak dengan like-minded country, maksudnya adalah negara lain yang juga memiliki penduduk muslim dengan jumlah yang besar. Nah, satu statement yang dikeluarkan beberapa hari yang lalu adalah bahwa Presiden Indonesia sudah bersepakat dengan pimpinan Pakistan gitu untuk juga jadi memang tidak bergerak sendiri, bukan berarti Presiden Indonesia menjadi sole mediator gitu, tapi bergerak bersama-sama dengan negara-negara dengan penduduk Muslim lainnya. Dan salah satunya sudah decide untuk sama-sama adalah Pakistan gitu. Tapi tadi pertimbangan salah satunya adalah Pakistan termasuk yang dapat ini nih jalur nih ya kan. Jadi berarti kan ada pertimbangan ada trust juga ada trust antara gitu. Iran dengan Pakistan. Nah, itu sih menurut saya mungkin kita bisa berharap gitu ya bahwa dengan sampai saat ini paling enggak konsep untuk menjadi mediator ini masih dalam koridor yang tepat, dalam konteks tidak menjadi sole mediator terlebih karena pertimbangan rasional tadi gitu ya, tetapi in a way juga tidak hanya omongan aja tapi juga bekerja dengan negara-negara yang like-minded country, salah satunya misalnya tadi Pakistan gitu ya dalam konteks ini untuk ya mencari jalan mediasi gitu antara Amerika dengan pihak-pihak yang berkonflik. Iya. Kalau harapannya Mas Oki gimana? Kira-kira realis boleh tapi intinya realis boleh tapi rasional wajib. Mantap. Singkat padat jelas. Makasih banyak Mbak Cempaka, Mas Oki, dan Mas Sofwan pastinya. Dan teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Bebas Aktif kali ini, jangan lupa untuk ikuti terus media sosial kontekstual untuk diskusi yang mencerahkan ke depannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.